santrinya hanya 50 gitu. Jadi bagaimana kami tidak terasa bahwasanya kami digiring secara ilmu dan amal untuk mengarah kepada kebaikan yang Allahu Akbar. Suri tauladan San. Yang nampak dari Ustaz. Kami enggak punya senior. Waktu itu siapa ketua angkatan? Belum kita belum ada mikir ketua angkatan. Belum Terus ada. kalau yang memberikan nama Reban itu siapa? Itu masih kayaknya misteri ya. Cuma gini saya, kenapa misteri? Karena kita minta baju apa? Waktu itu wisuda SMP kan. Kita minta baju alma mater begitu. Tiba-tiba sudah jadi dan tertulis namanya Robani. Gitu. Oh gitu ya. Oh, saya enggak, tadi saya kira saya enggak ini kan tidak masuk frame. Kalau masuk frame bisa kita persiapkan, kita bawa, kita tampilkan gimana bentuk alma mater iya. itu masih ada. Cuma nanti bisa ditampilkan fotonya kita Ya, Iya. fotonya. Berarti emang langsung tertulis Rabani gitu ya? Iya, Rabani dengan Atau dari Rabani sponsor bukan ya? bukan. Mungkin pada saat itu harapannya dapat sponsor tapi nggak jadi mungkin ya. Oh, gitu. Memancing endorse cuma Memancing nggak ya. Mancingnya udah tapi nggak datang. Masya Allah. Berarti kalau yang untuk ke Mesir angkatan pertama ini banyak ya? Kak? Banyak San. Ada berapa orang? Ada 7. 8 nggak? Ada 8. Ada 8. Satu akhwat, 7 ikhwan. Oh, yang apa tuh siapa? Ustazah Husnul. Sama Musab ya? Iya yang. Iya, yang. Luar biasa. Berarti angkatan pertama 2008 ya? 2008. Pokoknya angkatan pertama yang keluar negeri itu jumlahnya Iya. ada 10 Lebih. ya. Yang keluar negeri 10. 8 Mesir, 1 Maroko, 1 Turki. Ada Ustaz Ridwan ke Turki, Ustaz Syakir ke Maroko, 8 lagi ke Mesir. Gitu. Iya. Setahuannya ya. Berarti Hakim Sudan. Beliau nyusul. Tahun 2016. 2016. berarti tahun setelahnya ya? Iya, 2 tahun setelahnya. Baru nambah. Ya, baru Sudan. nambah, betul. Sudan ya? Sudan. Ya, kalau untuk Ustaz Farid sendiri, kan Antus ketua IKA nih. Bagaimana harapannya untuk alumni biar solid, biar ketika ada adik kelasnya mungkin lanjut ke kampus tersebut bisa dikoordinir lah gitu. Apa rencana atau harapan untuk ketua IKA? Oh ya, kalau Antum S1-nya gimana sih? Oh, Ana. Kalau Ana ceritanya itu dari IBS ya. Jadi mau kuliah, termasuk yang ikut daftar ke Mesir dengan teman-teman ya. Cuma qadarullahnya memang waktu itu nggak lulus. Bukan milih Mesir itu, Ustaz Syakir. Maroko. Ana milih Maroko, Ustaz Syakir ya. Cuma memang kemampuan Anda dan Ustaz Syakir ini berbeda ya. Beliau lulus. Ana qadarullahnya ya, alhamdulillah qadarullah nggak lulus. Jadi setelah dari itu ambil tahfiz ya. Bukan pelarian sebenarnya ya, tapi memilih yang baik. Berarti ngambil Di Belading. kursus, Iya, di Belading. Di tahfiz Belading. Bengkalis. Di Bengkalis ya, di Mandau Duri Belading. Nah, di situ 3 bulan ya. 3 bulan di situ diajak sama Mus'ab ya. Angkatan kami juga pertama, yuk kuliah ada beasiswa di Nurul Fikri Lembang ya. Jadi Nurul Fikri punya Mahat Ali, namanya Mahat Ali Nurul Fikri, yang mereka ingin buat S1 ya, tapi dalam perencanaan, tetapi udah ada mahasiswa ya, mahasiswanya Mahat Ali namanya. Di situ kuliah qadarullah ya, ternyata memang belum dapat izin S1 ya oleh Dikti namanya ya, yang berikan izin S1. Kami akhirnya diijazahkan S1-nya di Stai Sabili Bandung, Sekolah Tinggi Agama Islam Bandung ya. Itu di Kota Bandung tuh. Setelah itu alhamdulillah selesai di situ. Jadi S1-nya itu Stai Sabili Bandung, jurusan hukum ya, hukum ekonomi Islam. Ya, hukum ekonomi Islam. Setelah itu baru sempat lagi. Nah, sebelum wisuda kita ada beberapa bulan. Nah, masuk ke tahfiz lagi ya, ke tahfiz lagi. Maka ketika saya kembali ke IBS, udah antum kan ada pengalaman nih sekian bulan, sekian tahun di tahfiz. Ya, alhamdulillah jadi guru tahfiz saat ini ya. Membantu lah, bukan utama ya, membantu di tahfiz seperti itu. Belum sampai sebenarnya ya. Lagi proses lah, lagi proses. 35 atau Lagi proses ya. Mohon doanya dari kawan-kawan, dari ayah bunda semua ya, dari asatidz semuanya. Semoga selesai sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Lak au alaik. Insyaallah, Allahu Akbar. Muhim al amal bil Quran. Kalau saya lihat ada beberapa yang sesama angkatan nih menikah ya. Banyak ya? Oh, betul. Rencana beliau nanti insyaallah sama angkatan juga. Kita doakan ya Ustadz Abiyu ya, Iya, dengan sama angkatan ustazah kita 1. juga alhamdulillah. Dengan Iya, angkatan sama 1. aja. Semoga jadi. Kayak Aldi ya, Aldi. Ya, kalau dekatan 1 ada Aldi dan Kartika.
Kemudian yang dengan angkatan lain ya, saya sendiri dengan angkatan 3 ya, marhamatilana. Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Nando. Ini ada Ustadz Nando sebenarnya, cuma beliau nggak ikut saat ini ya. Ada agenda rapat sepertinya. Ustadz Nando itu dengan angkatan 3 juga ya, Alko ya. Seperti itu. Bahkan ada yang sama ustazah. Ya, kalau mau diceritakan boleh nih ya. Jadi ketika kami santri itu ya, penonton semuanya ya, penonton ya. Jadi ada ustazah ya, beliau itu sudah tamat S1, kemudian menjadi sekretaris pimpinan ya Kiai Misron. Waktu itu ketika kami santri kelas 1 kelas 2 aliyah itu Ustaz Magiril ya. Kelas 2 aliyah ya, ada ustazah ya, itu jalan cerita Ustaz Magiril yang tahu bagaimana ya. Dan Masya Allah Ustaz Saya Magiril sempat menyaksikan juga itu. ya, Ustaz Magiril akhirnya memang meminang ya ustazah yang dulu jadi ustazah sekarang jadi istri beliau. Masya Allah luar biasa. Berarti tahun berapa tuh selesai S1 atau masih S1 atau selesai pondok? Ya waktu itu masih pas menikahnya ya. Ya tahun 2018 dan posisinya masih kuliah. Ya? Masih kuliah gitu. Itu gimana sih kok bisa? Oh, antum beneran mau diceritakan? Yang dua belum bisa ya? Apa tak? Belum, kan? Masih jomblo kita. Yang dua nih, doain dua ini ya. Cara macam mana jelasin? Cari seseorang yang itu fasfar lidzatiddin. Yang nengoknya itu tenang jiwa kita. Belum dapat panggilan berarti. rohani, Ustaz. Bisa ada di Maroko ada? Apa, Ustaz? Di Maroko? Ada, Ustaz. Tapi diambil orang duluan. Enggak, sebenarnya beliau ini banyak milih Oh, sebenarnya. pilih ya. Di pondok kita ini kan banyak saudara yang belum nikah kan. Cuma seleranya terlalu tinggi. Bukan tinggi ya, kayak Ada yang mandang Belum dapat mungkin belum. udah dapat. Oh, udah dapat. Cuma diambil orang duluan gitu. Diambil orang duluan. Beliau ini sebenarnya ingin menambah satu daftar dari kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Astaghfirullah sahbi. Nah, jadi mereka ingin tambah satu yang paling terakhir, Dr. Said Muhammad Syakir. Lah. Orang yang mengutamakan ilmu daripada Antul nikah. ulama. Allahu Lastu Akbar. minal ulama. atau mana mungkin beliau mengikuti Imam Nawawi kali ya gitu. Tidak berpenting untuk ingin menikah Itu gitu. orientasi emang belajar Ilmu Atau ya. seperti Badius Zaman Said Nursi kan gitu. Udah infakkan ke umat aja lagi gitu. Teman. Masya Allah. Hidup saya, mati saya untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa nikah min sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Apa lagi nih yang mau kita ceritakan? Silakanlah. Oke, mungkin sedikit info ya. Sedikit info ini tentang penyebaran alumni ya. Oh ya, Penyebaran alumni. Memang kita pernah membuat form, kita share ke teman-teman, tapi mungkin karena kesibukan dan tidak semua yang masuk ke dalam grup IKIBS. Jadi teman-teman nih, kalau ada alumni yang nonton, IKIBS ya, kita punya grup Telegram yang bisa menampung puluhan ribu. Jadi di antara antum, pokoknya yang pernah mondok, baik di situ 1 malam, 2 malam, nah pokoknya pernah merasakan ya tidur di IBS ya, santri, maka termasuk dalam keluarga IKIBS, Ikatan Keluarga Alumni Alisan Boarding School. Nah ini nggak semua yang saya bacakan, hanya beberapa saja karena memang kekurangan kemampuan kami dalam mendata saat ini, tapi insya Allah semoga ke depan bisa lebih baik ya. Di Mesir itu saat ini ya, saya ingin bicara saat ini itu ada 25 orang. Saat ini belum lagi yang udah lulus ya. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 itu udah beberapa orang yang lulus ya. Berarti masih aktif 25 nanti. 25 sedang aktif saat ini ya. Kemudian ada di Turki itu termasuk Masuk beliau. Ya, doakan. Kita doakan Sob Magiril ya. Semoga dipermudah segera. Kemudian di Turki ada 30, tapi memang ini masih ada beberapa orang yang sedang persiapan bahasa ya, lebih kurang 8 atau 10 orang. Berarti ada sekitar 20 yang sudah kuliah ya. Termasuk angkatan 1 yang Ridwan itu masih di Turki, sekarang lagi S2 ya, sambil bekerja dan juga sudah berkeluarga. Kemudian ada di Sudan ada 14 orang ya, di Maroko sedang di Maroko tidak ada, tapi orangnya di sini. Nah, ini dia Ustadz Syakir ya, kandidat doktor insyaallah ya, doktor. Kemudian ada di beberapa negara lain tapi memang belum sempat kita komunikasikan ya. Yang besar yang ini nih. Yang besar itu ada di 3 negara dan Maroko ya, yang satu orang satu-satunya hingga saat ini. Semoga kedepannya ada ya. Kemudian ada beberapa wilayah di seluruh Indonesia, di Batam ya, tadi salah satunya Ustadz Furqon ya. Kemudian di Jawa ya, di Jabodetabek dan Jogja, Malang, segala Bandung ya, banyak yang udah bertambah karena tiap tahun ya. Kita saat ini udah 9 angkatan. Yang sudah selesai DBS 9 angkatan. Kalau data MA itu ada 1836 ya. 1836 itu data MA.
Kalau kita data semua, tentunya yang SMP juga, yang pernah ya sebulan, 2 bulan, 2 tahun, setahun, itu lebih tentunya dari ini. Mungkin sudah 2000 lebih. Kalau yang data aliyahnya 1836, angkatan 1 sampai 9. Kalau yang di daerah Eropa kayak seperti yang ke Jerman, Kenapa? Ke Jerman, oh iya itu angkatan 2. Iya. Angkatan 2, Pandu Surya Pranata namanya ya, Pandu Surya Pranata. Itu di Jerman. Ada yang di satu lagi di mana? Prancis. Di Prancis. Azizul Ihzazul ya. Kemudian di Yaman, saya belum mastiin ya, belum. Yaman ada. Sudah ada, baru berangkat. Zakon Hafiz. Saya lupa namanya ya, belum mastiin, nanti takutnya salah informasi. Nah, kita doakan semoga yang sedang berkuliah di luar negeri lancar, yang berkuliah dalam negeri juga lancar semua, dan bisa berkontribusi tentunya ya untuk IBS yang lebih besar lagi. Yang belum berkeluarga disegerakan ya. Yang belum punya anak semoga juga segera diberikan keturunan. Nah, seperti itu. Amin. dari Ustadz Magil atau Ustadz Abiyu ada lagi? Ustaz, silakan nanti kita terakhirnya. Coba. Sabi lah, gantian ngomong. Ana jujur, ana katakan ketika ana masuk di IBS, ana belum punya cita-cita. Sehingga ada masih Pokoknya yang Anak-anak. terpikir sama ana waktu itu tamat SMA selesai, mungkin apakah kerja atau apa. Nah subhanallah, guru-guru kita ternyata bukan sembarangan guru. Oh ya, sedikit potong. Waktu itu SPP berapa zaman antum? Iya, antum nanya keuangan ya. Nah, itu kan termasuk juga kadang hal penting juga dalam Iya, iya. zaman itu. Uang masuk waktu itu 4.500.000. 500, Ya. SPP 500.000. 500.000 dengan Kelas 3 SMP 600.000. Waktu yang sampai aliyah juga segitu. Alia 8. Aliyah masuk pertama 700.000, naik kelas 2 aliyah 800.000 sampai tamat. 400.000 ya. Terus laundry, makan semua. laundry nggak ada. Apa enggak ada? Sudah. Selama aliyah masuk laundry. Aliyah ada laundry. Tapi ketika waktu kelas itu 2 ya. SMP, laundry itu ada biaya tambahan. Oh. Hanya ketika kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP sudah masuk laundry, kelas 3 SMP sudah masuk laundry. Cuma waktu kita awal-awal dulu kan nggak ada laundry ya. Ada laundry. Sudah ada sama Girela, sudah ada. Waktu kita baru kelas 1 Ada laundry. ada laundry ya. Ada. Cuma belum ada tas laundry yang kita tuh nggak ingat. Mungkin karena tasnya nih jadi lupa ya. Iya, Sudah iya, ada dulu iya, pakai iya. sarung diikat kan. Betul. Gitu. Oh iya ada laundry. Oh iya. 3 tapi karena pakai sarung masuk. Tempat laundrynya di rumah Ustadz Maltos dulu tuh ya. Nah, itu nggak ingat. Gitu betul. Iya benar. Berarti emang udah ada laundry dari awal angkatan awal. Ya udah ada laundry. Cuman ya mungkin makannya beda gitu. Sama sekali yang sekarang ya. Iya sama sekarang gitu. Sekarang kayaknya selang-seling tuh ayam tuh. Kalau ada hari ini besok nggak ada. Termasuk IBS agak aneh. Kok pada gemuk-gemuk santri. Iya. Sehat gitu ya. Iya. Biasanya notabene santri itu Iya kan? Ya kurus gitu. 50 ke bawah lah gitu. Iya. Sekarang kita tengok ini pondok makmur gitu orangnya. Pantesan makannya ayam ikan, tapi ya Masya Allah ya, emang salah satu kelebihan IBS tuh memberikan vitamin lah ya, Masya Allah. nutrisi, Iya, protein iya. untuk biar cerdas ya. Oke. Ada lagi Seth? Ya, anak kayaknya lanjutin yang Ya, tadi. silakan, betul. Bisa dibayangkan Zat, pendidikan di IBS itu ternyata tidak begitu kaku. Dikatakan Berarti gini. dulu awal-awal kayak gontor ya di sistemnya. Enggak. Antum kayak mana ya? Mungkin kalau orang memandang dari luar, Ana masih ingat waktu itu tante Ana atau keluarga Ana waktu itu marah dengan ibu Ana. Kenapa? Ketika dia bermain ke IBS, dia bilang, kemana lah kamu bawa Magirul nih sekolah? Ini tidak ada gedung, nggak ada apa gitu. Untuk bayangkan, orang luar mandangnya ini meletak apa? Anak udah kayak jin buang anak gitu kan gitu di sembarang tempat gitu. Tapi masya Allah, dengan kesederhanaan, dengan sebuah perjuangan gitu, Ana nggak nyangka cita-cita Ana itu bisa ke Mesir. Gitu. Ana nggak pernah berpikir untuk bisa ke Mesir, karena ternyata guru-guru kita sendiri gitu, itu banyak lulusan dari Mesir, dari luar negeri. Iya, katakan pertama. Sempat waktu itu guru LC itu ada sampai berjumlah Banyak ya. belasan, dan kita masya Allah mendapatkan sumber ilmu dari orang-orang yang luar biasa gitu. Mungkin itu dari Ana.
Makanya saya pun lihat di foto tuh ada Ustaz Juli Kromi juga ya. Ya, Ustaz ada Roja, Roja Febrian, Oh, Ustaz iya. Alfitri. Ustaz Fitri, ada Ustaz Adi Surya. Chandoko. Hmm. Sekarang tuh masih ada Ustaz Firman Surya, Ilyas. Ustaz Ilyas, ya Ustaz Ilyas Mu'addim. gitu. Ustazah Feni juga ya. Kalau dibilang-bilang kita masih satu guru, karena Ustaz Alfitri dosen anak juga di kampus. Berarti masih satu guru lah kita ya. Jadi kalau kita bisa berkata, mungkin kita berpikir di sebuah desa Kubang Jaya, tapi pikiran kita tuh udah dibawa keluar kemana-mana gitu, udah keluar negeri. Gitu. Cerita Maroko ya, Ustadz Firman tuh luar biasa kalau ceritain Maroko tuh. Iya, cerita Allah. terus gitu. Masya Allah. Ustaz Abi juga ada lagi kan? Apa ya? Enggak banyak yang bisa saya ceritakan. Ustaz Syakir yang harus banyak cerita. Penutup nih San. Hah? Mau penutup. Belum. Belum. Ya, Aja, sebenarnya mantap. ada banyak hal yang kalau diceritakan tentu luar biasa gitu. Hikmah demi hikmah itu kami dapatkan di IBS lah selama kami menempuh sekolah di sini, baik dari segi ilmu ataupun amal, dan yang paling terasa itu adalah dari segi amalnya. Ya. Yang seperti saya katakan tadi gitu, amalnya itu bahkan sudah dari orang tuanya. Orang tua mana yang rela anaknya dikirim ke satu tempat, satu sekolah yang tidak ada bangunannya, yang tidak bisa menjanjikan apapun. Masih abstrak lah. Iya, masih abstrak kecuali satu tawaran pendidikan yang menjanjikan anak-anak yang menjadi anak-anak yang baik. Nah, ini kan luar biasa gitu. Orang-orang tua mubtadi, generasi-generasi awal ini melihat sekolahnya jelas seperti ini, tapi dengan kesadaran penuh memasukkan anaknya ke sekolah ini gitu. Ya. Kalau kita bilang, wah kan mungkin karena SPP yang murah, pada saat itu yang SPP yang segitu bahkan lebih murah pesantren ada banyak. Masih banyak. Ada banyak gitu. Kalau sekarang malah lebih murah banyak. Atau yang ada banyak yang setara gitu. Kalau sekarang orang tua santri lihat, oh bangunannya jelas ya kan, akreditasinya A, kurikulumnya jelas. Kami datang pas yang awal-awal ini, bahkan kami ketika UN tidak UN di sini. SMP 1. Kami UN di SMP, masih nginduk di SMP 1 Siahulu. Siaulu ya, ke yang di Kubang sana sedikit. Nah, jadi tentu amalnya ini luar biasa yang diajarkan kepada kami di IBS ini. Jadi kalau angkatan pertama menjadi Ustadz Magiri ini kita tidak heran gitu. Insya Allah. Ya, menjadi doktor di usia yang masih relatif muda, 25 tahun Ustadz 25 Syakir itu kami tahun. saya tidak heran secara pribadi gitu. Karena emang pendidikannya, Iya, karakternya udah. pendidikan saya tidak bilang pendidikan karakter, pendidikan amal gitu kan. Karena sebagian ulama itu kan pendidikan al-ilmu huwal amal gitu kan. Nah, jadi ilmu itu ya amal gitu. Nah, ini jadi satu bentuk yang kami syukuri gitu. Nah, inilah yang saya sebut di awal tadi gitu. Hadis, ada beberapa hadis yang mungkin kalau kita, karena dia mengena di hati kita langsung hafal. Bagi saya itu adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Masya Allah. Saya ingat yang mengajarkan itu Ustaz Adi Chandoko. Ketika itu diajarkan saya langsung hafal gitu. Nah, dulu kalau saya khutbah di mana-mana, pembukaan khutbahnya pasti itu. Hadis tersebut. Hadis tersebut, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din gitu. Kita beruntung karena Allah takdirkan kita jalan sholat Jumat ke sini gitu. Iya. Nah, itu pembukaan khutbah saya, berkali-kali khutbah itu aja. Berarti apa yang terjadi sama kita itu memang Allah yang menentukan gitu. Ya, walaupun ini tidak dalam mazhab Jabariyah ya. Ini tidak dalam konteks Jabariyah, tetapi memang pada garis besarnya kebaikan-kebaikan itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu yang berkesan. Kalau ditanya apa nasihat ustadz yang ya semuanya kalau kita sebutkan satu-satu ini bisa jadi satu series. kumpulan yang luar Bisa biasa. buat film kita. Kita bisa Bikin novel. bikin novel gitu Iya, kan. iya, iya. Satu ustadz diberi satu nasihat, kita ceritakan kisahnya, ini luar biasa. Nah, tapi itulah yang paling berkesan, bahwa kami diarahkan menuju satu amal kebaikan yang luar biasa gitu. Walaupun dari segi ilmu tentu tetap diajarkan. Contohnya adalah menarik guru-guru angkatan alumni Timur Tengah tadi gitu kan, untuk mengajar kelas kami. Kami kelas 1 itu santrinya cuman berapa arti 40-an orang gitu ya, 50 kurang. Guru LC-nya ada berapa? Baik, Ustadz Khairuddin, Ustadz Firman Syah, kemudian Ustadz Misron Agusmar sendiri. Ada berapa lagi ketika kami kelas 1. Jadi gurunya bahkan kalau kita bandingkan sekarang kan satu guru memegang berapa murid gitu. Di asrama katanya satu guru sekarang 40 santri gitu kan. Wali kelas gini memegangnya. Kami dulu ada sekian belas guru, santrinya hanya 50 gitu. Jadi bagaimana kami tidak terasa bahwasanya kami digiring secara ilmu dan amal
untuk mengarah kepada kebaikan yang Allahu Akbar. Suri tauladan San. Yang nampak dari ustaz-ustaz kan kami nggak punya senior. Ustaz-ustaz itulah senior kami yang mengajarkan Iya. bagaimana cara hidup Ustaz. Berarti tidak hanya menyuruh tapi memberikan contoh. Memberikan contoh langsung secara kehidupan nyata San. Bahkan anak ingat waktu itu Ustadz Asmar sama Ustadz Herudin, Ustadz Herul, waktu kita di Palestina mereka tidurnya sama kita. Waktu itu nggak ada ranjang ya, nggak ada ranjang. Lesehan Ya semuanya. masih kasurnya letak di lantai. Ana masih ingat waktu itu sempat tidur di samping Ustadz Asmar. Atau kemudian sempat juga sampai tidur di Herudin. Itu beliau-beliau itu tidur di kamar kita. Walaupun sebenarnya beliau ada kamar sendiri, gitu kan di tengah-tengah itu ada Membersamai kamar, ya, iya. saya membersamai langsung. Jadi kalau misalnya ada yang santri yang sholat tahajud itu mereka tahu. Ada yang mau ke WC mereka tahu. Mereka tahu. Berarti memang ikatan antara santri dengan Iya. musyrif dengan guru itu kuat tuh. Sangat dekat, sangat dekat. Dan menariknya tuh karena memang dulu karena guru itu terbatas. Jadi siapa guru asramanya, dia juga kita ketemu nanti di kelas. Gitu. Jadi misalnya kalau selesai pelajaran di kelas, kita jumpa lagi di asrama. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada PR nih ya, ada PR, selesai di asrama, langsung kasih ke beliau. Nggak harus nunggu jam besoknya, gitu. Nah, atau misalnya nggak paham pelajaran, biasanya anak masih ingat Syekh Herudin tuh ngajak kita duduk di depan koperasi. Gitu. Udah beliau ngasih pelajaran tentang waktu itu ulumul Quran. Gitu. Nggak harus di kelas waktu itu kan. Berarti dimanapun belajar lah ya. Iya, dimanapun belajar. Gitu. Masya Allah. Kalau di Ustadz Fahri, Syakir yang harus ditanya. oh iya. Apa itu? Ya, saya kira kayaknya Ini ngambil barokah antum. Bismillah. Nanya apa San? Masih tuh. anak penasaran ya. Saya kira dulu di base bagian apa ya? Gitu. Oke. Tadi dulu kalau di awal-awal kan saya itu bagian keamanan. Kismul Amni ya. Kismul Amni San. Makanya banyak. Tapi keamanan kita beda San. Kan kadang ada orang identik keamanan pondok itu sama agak keras. Tapi kita beda San. Masya Allah. Karena kita itu dicontoh sama ustaz-ustaz kita bagaimana ustaz kita bangun kan nggak noko Ustaz. Akhi bangun akhi pelan sampai kita bangun sehingga waktu kita bangun tuh fresh, nggak ada gundek di hati kita Ustaz. Sebagai semangat ibadah itu yang kita contoh, kita terapkan ketika kita jadi keamanan untuk membimbing adik-adik. Makanya tadi di awal ada yang bilang, halo ada yang kenal Bang Ramah, Bang Soleh, Bang Baik Hati, itu panggilan kita dulu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Karena masih ingat waktu itu Ustaz Azim ya. Ustaz Azim. Pembinaan antum ya. Pembina Masya keamanan. Allah. Mendidik dengan hati, mendidik dengan Cuman qalbu. anak sempat dengar saya kira sempat di bagian bahasa juga Bang. Pernah juga di bagian bahasa alhamdulillah. Bahasa dulu namanya pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, Sampai pendidikan. sekarang. Kismul Taklim ya. Ismul Ta'lim. Kismul Berarti best tuh di zaman antum nih dari awal udah ada tuh kelas berapa belum ada? Kelas Dulu dua. namanya opsi. Opsi. Dari kami kelas 2 SMP itu udah ada Opsi. organisasi Pelajar santri alisan. alisan. Opsi ya. Opsi itu ketua pertamanya Ustadz Aldi Wakilnya Aulia Ihsan. Aulia Ihsan. Dan pada angkatan kami ketuanya hanya satu, Ustadz Aldi. Ya. Kami megang tidak tergantikan ya. Kami megang organisasi siswa ini dari opsi sampai BES itu 3 periode. Ketika opsi Ustadz Aldi ketuanya, ketika BES pertama kali bentuk kami kelas 1 SMA, ketuanya juga presidennya pada saat itu Ustadz Aldi. Naik kelas 2 kami megang BES lagi, presidennya tetap Ustadz Aldi. Nah, jadi Ustadz Aldi ini sebagai tokoh sangat luar biasa. Harus periode ya? 3 periode gitu. Dan itu Kalau ya beliau ini tokoh Kismul Ibadah. Ustaz manggilnya Kismul Ibadah nggak tergantikan. Iya. Tapi salahnya beliau Ustaz. Bagian ibadah itu membuat orang tidak ikhlas ibadah. Dicatat nama-nama kan. Itu tapi emang untuk pembelajaran juga kan bagi santri kan tidak semuanya harus itu ibarat pendidikan lah bagi santri. Bukan begitu saya kira. Anak tuh sedang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Toban amal ma'ruf nahi munkar. Jadi Tapi ketika antum di lapangan kemarin saya tengok antum tuh cuma sekedar mencatat, orang diingatkan baik-baik, adek ini salah adek seperti saya kan. Jadi antum termasuk yang sering anak catat waktu itu ya. Katolnya ya. Antum masih ingat nggak anak nyuruh antum jalan jongkok? Allahu Akbar. Tapi memang banyak kenangannya yang nggak bisa Iya, diceritakan, iya. baik sesama kawan, bersama guru dan lain hingga sampai sekarang masih sering kumpul ya. Sering Ustaz. Kalau salah kemarin ada tengok di Instagram Camping, camping ya. Ya kita baru ngadain camping. Sampai sekarang masih Ustaz. Ini udah saudara macam saudara asli Ustaz. Serius.
Santai kalau di luar. Bahkan kita tuh kalau misalnya ada yang menikah, kita iuran ngasih ke teman yang menikah. Kado gitu ya. Iya, berikan Yuran, nyuci piring sama-sama kadang-kadang Ustaz. Ustaz Syakir ini paling sering nyanyi dia pada pernikahan alumni. Jadi Sohotuhu Jamil ya. Iya, betul Jamil. Enggak nyadar diri Ustaz. Ini ada yang menarik lagi di IBS ini. Ana sempat teringat. Antum tahu kolam ikan Nah, sekarang nih ya. yang sekarang? Itu kan udah besar. Iya. Dulu antum bayangkan lah mungkin ukurannya kecil. Gitu. Itu kalau udah sore hari itu kalau udah bosan mandi di kamar mandi, kita mandi di situ semua. Gitu. Berenang di sana. Berenang gitu ya? Iya. Waktu itu nggak dalam. Berarti belum ikannya udah ada waktu itu. Ikan belum. Belum ada. Ya ada ikan tapi Liar, bukan liar. ikan yang dipelihara, ikan liar. Ikan liar gitu. Berarti itu emang dibuat ya kolam tuh. Ya. Emang udah ada. Emang dibuat. Karena untuk apa ya? Saluran sanitasi dulu. Jadi parinnya Biar nggak genang ya. Nah, iya. Genangnya di kolam. Itu kami nyebutnya kolam susu ya, karena emang warnanya Warna coklat. putih, putih dia, karena bercampur dengan tanah liat. Tanah liatnya putih, tanahnya tanahnya putih. putih. Makanya kayak susu dia kalau lagi ada air. Dan masya Allah IBS ini dulu karena masih jadi hutan, jadi tempat ikon apa namanya tuh kunjungan banyak sekolah, bahkan outbound. atau outbound, hiking, itu camping. kalau lihat ada apa tuh, kalau tanah dari sekolah alam sampai ke tempat parkiran, Iya. itu tempat outbound. Oh dulunya. Ya. Iya, kita masih ingat waktu itu Babu Salam sempat main outbound di kita, ya, UIN, Mahasiswa-mahasiswa ya. bahkan Mobil. jambore perkemahan itu diadakan di IBS. Gitu. Walaupun waktu itu santri cuma kita gitu kan, waktu itu cuma santri Iya, kita. orang luar banyak Masya Allah, datang. Orang luar Ah. banyak datang. Jadi ikon. Setiap weekend ya, malam Ahad itu ramai itu. Setiap Iya. pekan ramai di BS. Ada orang yang apa mahasiswa mabit gitu kan, masya Allah. Berarti kalau yang untuk angkatan awal-awal nih, biasanya kan santri tuh kadang ada yang agak melenceng nih, yang bandel-bandel yang apa, preman-preman itu ada. Zaman Oh itu ya anak-anak spesial lah kami Spesial. bilangnya itu pasti ada. kalau yang kayak cabut-cabut tuh ada zaman awal. Gimana? Cabut-cabut pergi cabut gitu. Cabut itu kayaknya udah gimana ya? Kayak sunnah santri gitu. Tapi kita nggak ngatakan itu kebaikan ya. Biar ada cerita kan. Iya. Kalau tamat ada cerita dia. Karena jujur mungkin kalau ditanya satu-satu kita ini udah pernah cabut juga. Tapi setiap orang itu punya potensi kebaikan. Walaupun santrinya nakal sekarang, tapi kita tengok itu suatu saat nanti beliau Masya ke depannya Allah. seperti ini. Jadi kalau bagi ibu-ibu jangan ragu, insya Allah sejelek apapun anak kita yang mungkin nampak di mata kita, masukkan aja ke pesantren. Walaupun nampak seperti kita buang anak kan, apa kata orang lah. Insya Allah di pesantren ini kita diajarkan bagaimana hidup kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas. Dididik anak kita dari pagi 24 jam, agendanya semua sudah diatur. 24 jam dari tidur sampai ke tidur lagi. Jangan ragu insya Allah. Kalau antum tahu sebenarnya saya Syakir ini dulu anak spesial juga. Gitu. Iya. Nggak, spesial itu dalam kata Hah? konteks seperti apa spesial? Spesial, ada tanda kutip lah gitu ya. Jangan cut please. Masya Allah. Oke, kalau udah berapa menit kita nih? Kita sebenarnya ya semuanya pada dasar seperti yang Ustaz Syakir bilang tadi gitu. Pendidikan tadi ya kita di pesantren khusus di IBS ini bagaimanapun itu kan otak kita itu merekam kejadian-kejadian ini. Ah. Memang bisa jadi mungkin saat ketika menjadi santri kelihatannya nakal, ya kan. Tetapi kan ketika besar nanti menjelang dewasa tadi kejadian-kejadian 3 tahun, 6 tahun di pesantren ini sudah terekam di kepala kita. Gitu. Bisa jadi kesadaran itu aktifnya bukan pada saat jadi santri. Betul. Tapi sudah menjadi ketika dewasa nanti gitu kan. Udah umur 30. Iya. Jadi senakal-nakalnya orang jika dia hidup dalam lingkungan kebaikan, Nah, pernah nyantren ya. ya pasti menjadi baik. Iya. Ya kan? Insya Allah. Kalau ada titik baliknya. iya, maksudnya yang saya di zaman Nabi kan banyak juga sahabat yang nakal gitu. Tapi dia dihidup di zaman nubuah gitu. Nah, bahkan senakal-nakalnya sahabat Nabi dalam ilmu hadis tetap dikatakan adil, ya kan? Semua sahabat itu adil gitu. Tidak ada sahabat yang tidak adil dalam periwayatan hadis. Padahal dia bisa jadi adalah sahabat yang kategorinya nakal gitu. Nah, kalau kita bilang, nah begitu juga dalam kondisi sebagai santri ini. Nakal pun dia nakal dalam lingkungan yang baik. Nah, ada kalau di luar mungkin dalam lingkungan pendidikan luar ada dia nakal di pendidikan yang tidak baik sehingga kenakalannya itu menjadi bertambah. Nah, kenakalan
kita sebagai santri ini adalah kenakalan di lingkungan yang baik gitu kan. Cabut itu bukan karena kita menginginkan kemaksiatan, tetapi karena ada jenuh saja di dalam pola kehidupan yang sudah begitu teratur ini gitu. Iya. Nah, Masya Allah. jadi bukan karena dia ingin bermaksiat, tetapi karena kejenuhan terhadap satu pola struktur yang sudah teratur ini. Toh dia kembali lagi kan. Menteri Pendidikan, Nah, insya ya Allah. kan? Nah, dia kembali lagi. Ketika sholat subuh dia sholat lagi gitu. Kecuali dia pulang keluar nanti nggak usah sholat subuh, nggak ada lagi sholat gitu. Nah itu kan baru. Kayak di luar batas Nah, ya. itu sudah. Pokoknya yang penting sholat subuh nampak lah sholat. Sholat subuh datang dia ya kan. Atau ketika ustadz yang bangun udah ada di kasur lagi gitu kan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap kewajibannya sesungguhnya. Masya Allah. Di luar walaupun tadi dia cabut, yang penting ketika jamnya belajar. Belajar. Ketika jamnya waktu sholat. Nah, ya, tetapi karena ini adalah satu pendidikan, hukum tetap harus ditegakkan ya, karena itu adalah satu pelanggaran terhadap sistem yang ada gitu. Karena konsekuensi bisa ada Konsekuensinya. nizam tuh kan tetap. Iya. Oke. Ini udah cukup ya kita. Iya. Oke, semoga untuk angkatan pertama menjadi angkatan yang solid, akan selalu Amin. terhubung baik itu Ya Rab, ya Amin. perikatan saudaraan walaupun tidak sedarah, tapi saudara satu perjuangan. Ya. Dari titik nol sampai sekarang ada yang insya Allah jadi dokter, ada yang insya Allah ini ya 30 juz mungkin saja insya Allah. Semoga amin. Insya Allah lagi berjuang. Banyak kisah-kisah, dan saya pun beberapa kawan juga yang dari angkatan pertama ya tadi adik Kurniasi, Jerni Jeniarni Toha. Putri juga termasuk kawan di kampus. Jadi juga ada dengar kisah IPS begini. Berarti waktu yang kebakaran itu udah keluar ya? Udah 2015 kami udah selesai. Berarti itu gedung yang mana? Makkah dan Madinah namanya. Itu gedungnya semi permanen itu saja. Memang dalam rancangan itu dia sementara gedungnya kan, bukan dipakai puluhan tahun. Posisinya di mana? Sekarang jadi lapangan tunis. Oh, lapangan. Yang biasa anak-anak upacara, itu dia gedungnya itu. Mekah dan Madinah ya. Iya. Semi permanen gedungnya. Saya pernah tinggal di sana di 2 asrama itu. Fahri juga Pernah. di asrama Madinah. Dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah. Saya sakit di asrama Madinah dulu ya. Iya. Nah, dua-duanya juga. Kami ngerasain tinggal di gedung yang terbakar itu waktu itu. Berarti banyak kenangan di gedung itu ya? Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa banget. Sekarang jadi gedung Saudi kan? Dari Mekah Madinah jadi gedung Arab Saudi sekarang. Digabung ya? Iya, jadi gedung negara Arab Saudi. Makin jadi Saudi. Iya. Oke, syukran Ustadz Abiyu, Ustadz Syakir, Ustadz Fahri, semoga sukses dengan urusan masing-masing. Amin. Kuliahnya, studinya, kerjanya. Semoga Ustadz Syakir cepat selesai. Amin, ya Juga, Zawaj. Torakov. Oke, syukran. Anak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.